Yang pertama yaitu pengerahan Romusa. Dalam perang di Asia Pasifik, Jepang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Salah satunya yaitu yang diambil adalah Romusa. Jadi Romusa ini adalah orang-orang dari desa yang diambil dari desa yang tidak bersekolah atau mereka yang hanya paling tinggi yaitu sekolah dasar. Nah, di sini mereka mengambil orang-orang tersebut karena mereka ingin membangun peperangan untuk perang di Asia Pasifik. Nah, adanya Romusa ini karena rakyat Indonesia masih termakan propaganda Jepang untuk membangun keluarga besar di Asia. Akan tetapi setelah kebutuhan mendesak, pengarahan tenaga kerja berubah menjadi paksaan. Dengan begitu, para Romusa kesulitan dan juga kelaparan, kesehatan mereka juga terganggu. Dan juga banyak juga yang meninggal. Nah, pada saat itu Jepang melakukan kampanye dan propaganda agar rakyat Indonesia mau kembali untuk sebagai Romusa. Pada saat itu juga Romusa dijuluki sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Yang kedua ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Sehubungan dengan keadaan tersebut, langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Kemudian, beberapa peraturan atau kebijakan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi dikeluarkan semua. Objek vital dan alat-alat produksi dikuasai oleh Jepang dan di bawah penguasaan yang sangat ketat. Tiga, itu ada pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Jepang digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Mata pelajaran yang diberikan juga mengacu kepada kebudayaan Jepang. Selain model pendidikan formal, diadakan juga kursus-kursus pendirian badan olahraga dan pendidikan keprajuritan. Pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengharuskan penguasaan dalam bahasa Jepang. Karena bahasa pengantar yang diajarkan itu adalah bahasa Jepang. Hal ini secara tidak langsung memperkenalkan budaya Jepang kepada rakyat Indonesia. Akan tetapi, memang inilah yang diharapkan Jepang pada pendidikan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Dalam pendidikan ini memang sengaja dimasukkan kebudayaan Jepang. Contohnya kebudayaan yang diberikan yaitu adat istiadat Jepang, semangat Jepang, dan menyanyikan lagu Kimigayo. Dengan pemberian kebudayaan Jepang diharapkan dapat menghilangkan pengaruh pendidikan gaya barat yang sebelumnya ada. Perang melawan pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia sebenarnya sudah terlalu lelah dengan penjajahan yang datang silih berganti dari berbagai negara. Bentuk perlawanan rakyat tersebut ada yang dilakukan dengan cara rahasia atau perjuangan bawah tanah dan perlawanan bersenjata. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup atau rahasia. Selain melakukan perlawanan secara rahasia, perlawanan terhadap Jepang juga dilaksanakan secara terbuka di beberapa daerah. Mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialisme Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai pada tahun 1940. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh. Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernapaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh, khususnya kaum perempuan, mulai dilakukan oleh personel tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintah untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi. Sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan kaidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh Aceh. Singaparna.
Singaparna, Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikere pada bulan Februari 1944. Rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Kemudian diasingkan ke Jakarta hingga wafat. Jenazahnya dikuburkan di daerah Ancol dan kemudian dipindahkan ke Tasikmalaya. Perlawanan Peta Blitar terjadi pada 14 Februari 1945, dipimpin oleh Supriyadi dengan dibantu Dr. Ismail, Mudari, dan Suwondo. Perlawanan Peta Blitar merupakan perlawanan terbesar di Jawa. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di Blitar dapat dibinasakan. Pemberontakan heroik ini benar-benar menunjukkan Jepang, terlebih lagi pada saat itu Jepang terus-menerus mengalami kekalahan di dalam peperangan Asia Timur Raya. Kemudian Jepang mengepung kedudukan Supriyadi, namun pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya dengan Jepang. Jepang tidak kehilangan akal. Ia melakukan suatu tipuan muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak menyerah saja dan akan dijamin keselamatan, serta akan akibatnya anggota PETA yang menyerah, pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman mati, seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping itu, ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang. Melalui gerakan rahasia, gerakan bawah tanah. Para pemimpin Indonesia, terutama para pemuda yang tidak bersedia bergabung dengan organisasi bentukan Jepang, melalui gerakan rahasia, melawan Jepang. Untuk maksud itu, mereka mendirikan beberapa kelompok, seperti kelompok Sultan Syahrir, kelompok Amir Syarifuddin, golongan Persatuan Mahasiswa, kelompok Soekarni, dan golongan Kaikun. Dengan membentuk gerakan rahasia ini, kelompok-kelompok tersebut menggembleng semangat nasionalisme anggotanya, saling bertukar informasi antar kelompok, serta melakukan sabotase dan tindakan perusakan terhadap sarana dan prasarana vital milik Jepang.